Kurang mantap ya suaranya. Sorry kalau suaranya agak pelan ya, karena tenggorokan aku lagi serak. Kali ini kita pick a card ya. Di sini ada 3 kartu. Dimulai dari ini nomor 1, ini nomor 2, nah ini nomor 3 ya. Di nomor 1 ini langsung aja aku ada clear quartz crystal. Nah, walaupun kecil tapi dia adalah cabai rawit ya. Dia itu bisa nyembuhin atau memberikan ngembalin keseimbangan kamu. Kamu bisa pilih 3 kartu ini ya. Ini di clear quartz ini kamu bisa memberikan keseimbangan, mengembalikan keseimbangan. Terus kamu juga bisa mengebersihin energi-energi negatif kamu yang mengganggu kamu ya, memberikan energi positif kamu ya kan. Terus di sini juga ada getaran apa yang benar-benar unik ya. Getaran unik ini kayak kamu punya sebuah getaran dakdikduk asmara ya, pokoknya ada getaran beberapa yang unik. Mungkin kamu punya kreativitas yang beberapa membuat datang tiba-tiba di diri kamu. Itu adalah beberapa getaran, salah satu getaran yang unik di dalam diri kamu ya kan. Dia juga kalau kamu yang sudah berkeluarga ya kan, di clear quartz ini bisa mengembalikan keharmonisan keluarga kamu. Terus ada juga sesuatu yang sulit dapat mengembalikan hal-hal yang sulit dalam hidup kamu ya, dengan batu clear quartz ini. Nah, ini di pile yang kedua. Pile yang kedua ini lebih ke ini ya, kekuatan penyembuhan ya kan. Kekuatan penyembuhan ini kayak ya berbagai macam, kayak penyakit alergi kamu, terus kamu punya migrain, terus masalah-masalah di otot kamu, berbagai masalah-masalah penyakit yang mengganggu kamu. Fokusnya ke sini ya, ke batu ini. Bukan berarti kamu memang harus yaitu bagaimana intuisi kamu memilih di antara batu-batu ini. Dan ini adalah batu ini mengandung kekuatan penyembuhan ya, kekuatan penyembuhan berbagai penyakit seperti kayak sinus, terus kemudian sirkulasi darah yang lebih nyaman ya. Kemudian di sini ada rose guard itu lebih ke getaran cinta. Ini full of cinta banget ya kan. Everything about cinta. Dan ini terutama ya, ini yang terpenting itu reproduksi wanita ya, reproduksi wanita. Terus optimis kamu, meningkatkan optimis kamu dalam menghadapi asmara atau percintaan kamu ya kan. Keseimbangan otak kiri dan kanan. Oke, silahkan dengan segala macam pemikiran kamu positifnya kemana, ke 1, ke 2, atau ke 3 ya. Nanti setelah kamu sudah memilih ya, kamu boleh memilih lebih dari 1, itu terserah kamu. Bagaimana intuisi kamu menjawab semua ini dengan cara memejamkan mata kamu. Nanti kalau misalnya kamu bisa, oh aku kayaknya pilih nomor 1, atau oh aku tiba-tiba bisa memilih nomor 2, atau sesuai intuisi kamu aja ya. Kamu bisa pause untuk memilih antara pile 1, 2, atau 3 ya kan. Setelah batu-batu itu kristal tadi itu sudah aku jelaskan ya artinya masing-masing. Oke, kamu bisa mulai memilih dari sekarang 1, 2, atau 3 ya kan. Di sini aku akan lebih menceritakan atau mengajak kamu untuk lebih ke perjalanan kamu, bagaimana kamu bisa mengenal dia, bagaimana kamu juga sifat-sifat dari, bisa menilai sifat-sifat dari
dari pasangan kamu yang sekarang sama kamu, terus bagaimana kamu juga bisa menilai atau menjajaki seseorang yang sedang kamu deketin, ya kayak seputar seperti itu aja sayang ya. Kemudian kamu juga bisa mencari atau memilih ya kan pekerjaan atau energi dari energi dari kekuatan rezeki kamu, asmara, kemudian juga kemungkinan bisa kamu mempersiapkan diri ke arah yang lebih baik ke depannya, atau di masa depan, di tahun depan nanti yang sudah benar-benar kamu udah deg-degan nih, bagaimana nih tahun berikutnya, apakah aku lebih baik lagi ya, kayak gitu. Oke, kita akan mulai. Hai, nah ini adalah PL1 tadi ya, yang udah kamu pilih ya, di clear gut ya. Ini mengembalikan keseimbangan kamu di dalam percintaan, getaran-getaran kamu yang mempunyai getaran yang unik, terus kamu bisa optimis dalam menghadapi keadaan kamu di saat kamu lagi sulit. Kita lihat kartunya apa ya. Oke, di sini ada The Judgment. Oke, kalau misalnya dilihat Judgment ini, kamu sebenarnya punya keseimbangan di dalam menghadapi segala permasalahan kamu nih. Ini baru permulaan, sudah terlihat bahwa kamu bisa menata bisa memberikan sisi positif kepada orang-orang di sekeliling kamu, mencoba memberikan mereka memberikan mereka getaran positif, memberikan mereka juga hal-hal yang membuat mereka tuh suka gitu loh. Kamu pandai sekali memberikan masukan kepada orang, dan orang-orang tersebut mampu percaya sama kamu dan mampu memberikan segala macam sisi-sisi yang positif di dalam diri kamu, dan kamu bisa mempengaruhi mereka ya. Ini dalam arti kata positif ya, kamu bisa mempengaruhi mereka supaya mereka bisa mengikuti kamu dalam arti kata ya, kayak hal-hal yang menurut kamu baik buat kamu dan juga baik buat mereka gitu loh, dan tidak menjerumuskan, dan itu membuat mereka mudah percaya ya, seperti itu ya. Kita akan mulai memberikan beberapa kartu ya. Kalau misalnya bicara masalah memberikan pengaruh, ini dilihat di sini kamu tuh seseorang yang selalu berani gitu, berani show up, berani memberikan komentar positif. Kalau kamu memang benar, kamu selalu menunjukkan atau memberikan sesuatu yang benar kepada mereka, baik itu kepada pasanganmu, kepada pacarmu, atau kepada saudara atau keluarga ya. Kamu selalu memberikan hal-hal yang membuat mereka agar mereka lebih tenang. Yuk jangan mencoba untuk berpikiran negatif, yuk kita bangkit ya. Kalau misalnya sempat terpuruk dalam hal apapun, kamu selalu memberikan mereka hal-hal yang supaya mereka tidak terpuruk lebih dalam gitu loh. Nah, di sini selalu memberikan hal-hal yang kamu tuh harus ikhlas gitu. Ini beberapa sifat di diri kamu yang bagus gitu loh. Yuk kita mencoba untuk ikhlas, kita mencoba untuk berdoa, kita mencoba untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Kita mencoba satu persatu untuk memperbaiki apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang sebenarnya membuat kita tuh terjatuh tuh sebenarnya apa. Kamu terus mengulik gitu. Kamu adalah seseorang yang seseorang yang tidak pernah tinggal diam dan selalu mencari tahu ada apa sebenarnya. Ketika ada masalah, kamu selalu mencari tahu masalah apa sih gitu loh. Kamu terus mengorek-ngorek atau mencari tahu sedang terjadi masalah apa gitu loh. Apapun masalahnya, kamu pasti selalu mencari tahu gitu loh. Ketika kamu merasa
sesuatu itu hancur atau sesuatu itu menyakitkan, kamu tuh berusaha untuk uh, tenang, kamu berusaha untuk memberikan kepastian yang lebih baik gitu loh. Dalam hal apapun gitu loh, dalam hal apapun kamu tuh mencoba, tidak hanya dalam hal cinta aja ya, kamu dalam hal apapun mencoba untuk lebih tenang gitu loh. Walaupun dalam hidup itu pasti ada jatuh bangun, pasti ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa dikhianati, ada yang merasa di duakan kasih sayangnya, tetapi kamu selalu, walaupun itu korbannya adalah kamu ya, dan kamu tuh merasa selalu bisa mampu memberikan toleransi atau memberikan masukan, bahkan padahal kamu sendiri itu pun merasakannya, ya kan. Jadi kalau di yang pertama ini, keseimbangan dan jalan pikiran kamu memang terlihat kamu tuh lebih ini ya, lebih positive vibes ya, lebih positive vibes dan lebih bisa mau mengerti kekurangan, kesusahan orang lain. Kamu pun walaupun nih intinya diri kamu tuh susah, diri kamu tuh sedih, kamu tuh tidak pernah menunjukkan. Itu hebatnya kamu ya, kamu tidak menunjukkan bahwa diri kamu tuh sebenarnya sakit hati, diri kamu tuh hancur, diri kamu tuh pernah atau sedang merasakan itu semua, tapi kamu tidak pernah untuk mengeluh gitu ya, kamu tidak mengeluh akan hal itu. Di dalam menjalani apa ya, segala macam tantangan dan rintangan, kayaknya aku akan melihat di sisi bagaimana kamu di dalam menjalani konsep mencari asmara. Ada The Lovers ya. Di sini kalau dilihat dari awal pembacaan tadi ya, kalau kita lihat di sini kamu tipikal yang apa ya, kamu adalah tipikal yang punya ya, sebenarnya punya rasa cinta ya, tetapi kamu tidak pernah main-main dalam hal masalah asmara, ya kan? Di sini ada unsur Gemini, Libra, sama Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius, di sini kelihatan ada Gemini, Libra, sama Aquarius. Jadi ada keseimbangan juga, ada keseimbangan, ada melihat gitu, melihat bagaimana prosesnya. Kamu juga sebenarnya kalau dinilai dari berhati-hati dalam menjalani asmara, aku tidak melihat hal itu seutuhnya gitu loh. Tetapi dalam menjalani percintaan asmara itu kamu tuh lebih ini ya, lebih apa ya, lebih kuat kalau misalnya tersakiti, kalau misalnya ada ya biasa aja gitu loh ngejalanin. Contoh, aku menyukai dia, menyukai perempuan atau laki-laki ini, tetapi kamu tuh adalah tipikal yang tidak dimasukin ke hati gitu loh, kayak kasarnya kayak bucin, kayak baperan. Enggak, kamu tuh enggak seperti itu. Kamu melihat cinta itu adalah sesuatu yang ya udah gitu, kalau misalnya ya udah, kalau misalnya aku sama dia ya udah yuk jalanin, kalau misalnya kita pacaran ya udah ayo jalanin gitu. Cuman kalau misalnya ada yang sakit hati ya udah gitu loh, nggak perlu yang terlalu banget. Kamu udah paham gitu, udah paham konsepnya seperti itu gitu loh. Kalau misalnya ada yang tersakiti, ya memang kamu mencoba untuk menenangkan dia. Kalau kamu merasa, kalau dia pasangan kamu merasa disakiti olehmu gitu lah, lihat tuh kamu tuh sekedar menenangkan sejenak saja gitu, tidak yang menggebu-gebu, udah kamu jangan sedih gini-gini, enggak. Padahal asalnya adalah dari kamu gitu, kamu yang sempat menyakiti dia, cuman
kamu mencoba menenangkan dia, ya udah sejenak aja, karena kamu merasa bahwa sebuah cinta itu adalah sesuatu yang ya udah gitu loh, kita itu adalah hidup kita, itu adalah kehidupan yang kita jalanin, itulah asmara atau apa namanya, hubungan yang lagi kita jalanin. Nggak perlu yang harus ada komitmen yang pasti. Ketika kita melanggar komitmen tersebut, apa namanya, ketika kita melanggar komitmen tersebut, ya ada salah satunya sakit hati yang harus benar-benar bertanggung jawab, bla bla. Kamu tidak berpikir ke arah sana. Kalau ya udah, kamu pun ketika kamu merasa disakitin, atau dihianatin atau dikecewakan, kamu tidak merasa kecewa gitu loh. Kamu tidak merasa mengambil hati, no hard feeling gitu lah, ya kan? Itu the lovers ya. Kita coba kartunya lagi nih, tuh ya. Bener kan, ada hubungannya dengan The Magician ini. Jadi ya udah gitu loh, aku pun mencoba menilik gitu. Ketika aku merasa disakitin pun, aku tidak mencoba untuk meminta pertanggungjawaban gitu loh. Aku pun punya cara gitu, aku pun punya cara sendiri bagaimana mencoba memanipulasi diri aku sendiri. Dalam arti kata, aku pun pernah merasakan sakit, tapi aku tidak mencoba menunjukkan, ya kan? Aku tidak mencoba menunjukkan, tapi aku berusaha untuk menenangkan diriku sendiri gitu. Bukan berarti aku merengek-rengek, aku sakit hati nih, aku udah terpuruk nih, aku udah disakitin, aku udah merasa kayak aku udah merasa kayak dihancurkan kayak gitu loh. Jadi istilah-istilah seperti itu kan dalam percintaan itu ada gitu. Tapi kamu tuh beda, kamu tuh kayak punya cara tersendiri untuk mengatasi semuanya itu ya. Nih, aku punya satu kartu lagi. Ya, jadi kamu di dalam diri kamu sebenarnya termaktub kebijaksanaan tersendiri nih. Bijaksana banget gitu dalam menjalankan semuanya. Kamu tuh bijak banget, ya kan? Sebenarnya terlihat bijak. Kita tidak tahu hati orang, siapa tahu hati orang ya. Cuman kalau terlihat di sini bahwa kamu mampu menunjukkan ke orang lain, dan orang lain menganggap bahwa kamu tuh tidak pernah punya masalah, tidak pernah sedih, ya kan? Padahal setiap manusia itu pasti ada kesedihan, dan kamu pun juga gitu. Kamu pun juga punya rasa sedih, rasa disakitin, itu pasti ada. Tetapi kamu bedanya, kamu adalah seseorang yang mana tidak pernah merasakan sakit hati itu, tidak pernah memperdalam, tidak pernah membuat diri kamu terpuruk ya. Kamu tipikal seperti ini adalah mudah banget untuk move on ya. Oke? Walaupun move on itu nggak mungkin lah langsung bisa move on, tetapi kamu bisa menetralisir keadaan. Ketika pada saat kamu harus move on, kamu bisa menjejaki atau menjalani hal lain di luar itu gitu. Ketika kamu bisa konsentrasi lah, kamu bisa konsentrasi dengan apa yang sudah kamu rasakan. Misalnya kamu lagi sakit hati, atau kamu lagi sedih, atau kamu bisa menunjukkan ke orang-orang bahwa kamu nggak lagi begitu gitu, nggak lagi sakit hati gitu loh. Ini lebih ke asmaramu, percintaanmu, hal yang memang asmara percintaan yang lagi kamu hadapin juga di sini. Kalau kita bicara pekerjaan yang sedang kamu jalanin, apakah kamu merasa bahwa rezekimu tuh kayak sesuai nggak sih dengan apa yang sedang kamu alami? Misalnya, apakah asmara akan mengganggu segala macam pekerjaan kamu, mengganggu segala macam karir yang sedang kamu capai ya. Nih, kamu sebenarnya ini tidak sosok yang nggak laki-laki banget. Laki itu udah mati keberuntungan ya, nggak beruntung banget ya kan, nggak selalu beruntung banget. Cuman kamu mampu mengatasi semua itu.
dilihat dari awal-awalnya tadi ya, bagaimana kamu menghadapi berbagai masalah, cuman kamu adalah sosok yang nggak beruntung-beruntung amat di dalam rezeki ya. Nah, maksudnya dalam karir, dalam pekerjaan itu tidak beruntung-beruntung banget, cuma kamu pusing ya itu tadi karena sifat kamu yang tidak menunjukkan kegalauan kamu, sifat kamu yang sedang sedih dan sebagainya ya, that's why ya seperti itu kelihatannya. Walaupun di sini terlihat bahwa terkadang kamu tuh memang gundah gulana di dalam menjalankan kerjaan kamu, menjalankan karir kamu selama ini. Kamu tuh pusing sebenarnya ya. Sebenarnya kamu tuh banyak masalah keuangan pun kamu tuh bener-bener keuangan pun kamu bener-bener sangat teramat ini menjadikan menjadikan kamu tuh sosok yang lebih tawakal gitu. Cuman kamu bagusnya seperti itu ya, walaupun kamu tuh susah di dalam meraih karir kamu. Di sini karir kamu tuh nggak balance ya, karir kamu tuh sebenarnya nggak membuat kamu happy ya. Tetapi kamu adalah tipikal orang yang penyabar, orang yang menunjukkan vibes positif. Nah itu yang membuat kamu tuh menghabisi diri kamu sendiri. Kamu tuh kadang-kadang tuh kayak terlihat lesu ya kan, ketika kamu lagi sendiri meratapi nasib, kok rezeki gue seperti ini ya, bla 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 bla. Cuma kamu di sini kadang nggak mau langsung menceritakan ke orang tua, ke saudara atau orang terdekat kamu. Itu susahnya kamu seperti itu gitu. Kenapa tidak mau cerita? Cerita sebenarnya kamu cerita aja gitu loh. Ketika kamu lagi masalah kerjaan ini kamu cerita aja, terutama sama keluarga. Keluarga adalah hal yang bisa ngebantu kamu. Seseorang yang terdekat yang bisa ngebantu kamu sebenarnya ya kan. Di sini keuangan kamu tuh pun benar-benar sulit ya. Keuangan kamu sulit. Cuman dilihat dari keterampilan kamu yang agak kurang ya, keterampilannya kurang, skillnya kurang di dalam menjalani pekerjaan. Pada akhirnya kamu lelah dan capek dan keluar dari kerjaan, terus kamu tuh kayak, tapi kamu tidak menunjukkan kegundahan kamu di depan orang gitu loh. Kamu tidak menunjukkan kesedihan kalau kamu tuh nih gue udah resign, gue udah nggak kerja di sini gitu loh, atau bagaimana gitu, oh tempat kerjaannya nggak enak, oh gajinya kurang dan sebagainya. Itu kamu tidak pernah menceritakan, bahkan kepada orang terdekat sekalipun ya. Kamu memendamnya sendiri gitu loh, dan itu jeleknya di sini ya. Makanya di sini aku memberikan masukan bahwa ketika kamu merasakan hal seperti ini, coba cerita sama keluarga terdekat. Itu adalah hal paling terpenting. Walaupun mereka tidak bisa memberikan pekerjaan kepada kamu, tapi setidaknya at least kamu bisa ngebantu mereka. Dalam artian ketika mereka mendapat bantuan dari kamu, toh kamu lebih tenang gitu loh. Dengan begitu ya kamu bisa berkomitmen atau ngobrol atau komunikasi, dan ketika itu kamu bisa membuat yuk kita jualan, yuk kita bisnis apa gitu loh. Dan itu ada ide-ide tertentu ya, seperti di sini ada yang tadi clear guard tadi menunjukkan bahwa kamu bisa mengembalikan keseimbangan lagi gitu loh, dengan kamu bisa menceritakan ke keluarga, terus meningkatkan optimisme kamu di saat sulit gitu loh. Ya ini di sini menunjukkan si clear guards ini ya kan, kualitas untuk membuat orang lain, ini adalah menunjukkan kamu bisa membuat orang lain bahagia. Tetapi kenapa kamu tidak bisa membuat diri kamu bahagia? Makanya di sini kamu bisa bisa membuat sesuatunya menjadi lebih baik lagi dengan dari diri kamu sendiri, bukan dari orang lain sebenarnya. Walaupun kamu bisa memberikan hal-hal positif ke orang lain, itu sudah bagus, tetapi kamu ingat bahwa kamu perlu
menetralisir atau mengklirkan ya, mengklirkan diri kamu sendiri bahwa kamu bisa membuat diri kamu lebih baik, dan itu datang dari diri kamu sendiri, bukan hanya diam saja, bukan hanya berpangku tangan, bertopang dagu, lebih tenang ngebantu orang lain, lebih tenang memberikan hal positif ke orang lain, tetapi kamu harus memikirkan diri kamu sendiri. Kamu di sini tidak mau memikirkan dirimu sendiri, bahwa dirimu itu sebenarnya perlu banget mendapatkan sokongan, mendapatkan dorongan dari orang terdekat kamu. Ingat, orang terdekat, jangan salah pilih orang, jangan salah pilih teman. Kadang-kala teman itu menusuk dari belakang, saking baiknya kamu, terkadang kamu bisa ditusuk dari belakang. Itu bahkan sahabat pun bisa menusuk kamu dari belakang, dan itu banyak banget kejadian seperti itu, ya kan? Oke, ini untuk file pertama ya. Terima kasih untuk watching di file yang pertama, semoga bermanfaat buat kamu. Terima kasih untuk menonton, dan kita akan lanjut ke file yang kedua ya. Oke, bye bye. Halo, datang lagi. Ini file kedua ya. File kedua nih, ini adalah Yellow Aventurine. Yellow Aventurine di sini ya seperti aku bilang tadi, ini menyembuhkan berbagai penyakit ya, hal-hal negatif juga yang ada di badan kamu tuh, kayak masalah yang di otot, ada migrain, ada alergi, ada sinus, masalah-masalah penyembuhan deh pokoknya ya. Di sini ada masalah kulit juga ya. Jadi kalau kamu fokus ke kamu memilih file 2 ya, ini adalah maksud dari batu Yellow Aventurine. Oke. Kita lihat kartunya apaan ya. Kartunya adalah Knight of Cup. Kadangkala ya, Knight of Cup ya. Kadangkala usaha manusia itu beragam. Kebutuhan manusia itu adalah beragam. Keinginan manusia beragam. Banyak banget kemauan dari manusia ya kan. Ada yang nggak puas dengan apa yang dia punya, ada yang sudah punya tadi tapi masih pengen memiliki hal lain, ada juga yang bahkan yang punya sedikit malah justru itu lebih kepengen lebih banyak lagi, udah punya pengen lagi. Ada banyak manusia yang tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki dia. Tapi di sini menunjukkan bahwa tipikal orang yang mau berbagi, tipikal orang yang mau memberikan sisi positifnya. Di sini kelihatan bahwa dia adalah orang yang bijaksana, dia adalah orang yang dermawan, kayak gitulah. Cuman di sini kelihatan bahwa dia mampu dan memperlihatkan segala sesuatunya ke banyak orang gitu loh, kayak pamer, kayak dia tuh langsung punya banyak aja. Dia tidak tahu bahwa di situ takaburnya itu sebenarnya kurang baik gitu loh. Dia menunjukkan bahwa dia punya sesuatu tanpa dia sadari bahwa itu terkadang membuat iri orang gitu, tapi dia tidak menyadari itu. Yang penting dia sudah menunjukkan gitu loh kalau dia punya ini, punya itu gitu loh. Kita kasih beberapa kartu lanjutannya ya. Kehidupan percintaannya seperti apa ya di pile nomor 2. Di pile nomor 2. Dalam menghadapi percintaan itu tidak memandang ke belakang ya, tidak memandang ke belakang. Ini tipikal yang setia, tipikal yang kadangkala
dia punya rasa kasih sayang. Dia kasih sayangnya tuh sangat sangat teramat sangat ketika dia mempunyai pasangan nih, luar biasa pokoknya sayangnya, luar biasa perhatiannya. Juga dia tuh royal banget. Dilihat dari awalnya itu dia suka pamer gini, dia punya, ketika dia punya harta dia suka pamer bla bla bla, walaupun dia tidak menyadari itu tetapi membuat orang iri. Nah di sini ketika dia menjalin asmara, dia tuh luar biasa apa sayangnya tuh ke pasangan ya, sehingga membuat juga iri banyak orang ya. Makanya ketika kamu memberikan kayak banyak ya, kayak di sosmed foto sama pasangan, terus memperlihatkan pasangannya, nih pasangan gue nih ganteng nggak, cantik nggak, nah itu dikurang-kurangin seperti itu ya. Tapi di sini tipikalnya seperti itu, yang aku lihat tipikalnya yang seperti itu. Kemudian menunjukkan secara tidak sadar lagi, dia menunjukkan bahwa pasangannya itu kadang, oh pasangan gue kaya nih, oh pasangan gue cantik nih, oh pasangan gue nih punya segalanya gitu. Dan itu membuat tanpa kamu sadari pun kamu membuat banyak orang iri ya kan, walaupun sebenarnya itu tidak sepenuhnya kamu lakukan gitu. Kamu tuh tidak setia banget. Terkadang kamu tuh kalau lagi pengen sendiri, kamu pengen sama teman-teman kamu, ya udah pasangannya kamu cuekin ya. Tapi tetap kamu adalah, di sini aku melihatnya adalah kamu tipikal yang setia dan selalu melihat ke depan, bagaimana nanti ke depannya kita nih gitu. Jadi itu kamu, aduh romantis banget sih kalau misalnya menurut aku ya, kalau aku menjadi pasanganmu. Jadi kamu tuh kelihatannya tuh kayak, misalnya udah pacaran lama nih, bahkan baru pacaran beberapa bulan lah, kamu tuh selalu suka ngobrol-ngobrol sesuatu yang, sayang kita kalau nikah nanti kita punya anak berapa ya, terus kita kalau nikah nanti punya rumah berapa ya. Ya kayak begitu-gitu. Jadi kayak halu-halu cuman yang romantis gitu. Sambil ngelus-ngelus pasangannya. Kamu kadang-kadang berkata seperti itu, yang nanti kita kalau udah menikah nanti kamu mau punya anak berapa gitu, terus kita nikahnya nanti pestanya seperti apa. Tuh kamu udah ngeliat tuh arah-arah ke depan gitu loh. Kamu tuh udah yakin bahwa kamu bisa berpasangan sama dia. Apalagi kalau kamu lagi di mabuk asmara, lagi di mabuk cinta sama pasangan kamu, wah udah makin yakinkan, makin teryakinkan bayangan-bayangan kamu tentang bagaimana nantinya kamu menikah sama dia, nanti kamu punya anak sama dia. Pokoknya udah benar-benar indah, romantis, bikin iri ya, itu bikin iri orang-orang gitu. Terus nanti kalau lagi selfie itu kayak pokoknya bikin iri orang deh gitu loh. Dan kamu tuh suka banget selfie di sosmed gitu, memberitahukan khalayak bahwa kamu tuh lagi bercinta sama dia, berhubungan sama dia, kamu pacaran sama dia gitu. Dan kamu yakin itu pandangan kamu ke depannya seperti itu, selalu punya pandangan ke depan bahwa bagaimana nih kita ke depannya nih gitu. Kamu selalu punya obrolan itu, dan itu obrolan itu nggak main-main. Kamu selalu merasa bahwa itu bakalan serius kok gitu loh, nanti aku bakal nabung kok gitu loh. Kita kan nggak pernah tahu ke depannya ya, cuman kamu punya pikiran seperti itu, kita bakalan nabung yuk, kita sama-sama nabung yuk, nanti kalau udah banyak nanti kita nikah, nanti kita nikahnya di gedung ini, kita nikahnya di hotel ini, terus kita punya anak ini, anak kita bakalan cantik-cantik. Nah itu berbagai macam apa ya, hal-hal indah yang udah terbayang-bayang di kepala kamu kayak gitu ya. Dan kemudian kalau membicarakan masalah asmara memang nggak pernah ada habisnya ya. Tapi aku tadi sama dengan yang PL pertama, akan memberikan ini ya, bagaimana kamu cara memberikan beberapa perhatian dalam hal kepada pasangan kamu gitu. Kamu tuh tipikal seperti apa sih, ya kan? Tuh
ya udah, kamu tuh memang pas banget sama yang awal tadi gitu loh. Kamu yakin kamu bisa ngebahagiain pasangan kamu, kamu yakin bisa ngebahagiain pasangan kamu. Kamu walaupun ini konsepnya berenergi feminim ya, kamu yakin gitu bisa seneng, bisa happy sama pasangan kamu, dan kamu bisa menunjukkan ke orang-orang bahwa kamu nanti menikah sama dia, kamu bisa berpasangan sama dia, bisa beli rumah, bisa punya anak dari dia, kayak gitu ya. Kalau dilihat di sini apa namanya, memang terlihat sosok yang yakin, sosok yang sangat apa ya, merasa bahwa apa yang dipikirkan itu selalu benar gitu loh. Karena tadi ya, karena tadi dari awal dia memang merasa dia punya segalanya, dia punya punya segalanya, dia punya beberapa, ya pokoknya kayak ya finansial dia ada, apa yang dia butuhkan ada, makanya dia merasa yakin gitu loh, yakin bisa dan yakin bahwa semuanya itu bakal berhasil, ya kan. Dia tidak pernah memikirkan bakalan gagal ya gitu loh, dia tidak pernah memikirkan kegagalan. Kalau toh nanti bakalan ada gagalnya, dia sedikit tipis banget gitu loh, mendapati kegagalan tuh tipis banget. Karena apa? Karena tuh dia tuh kayak gue tuh gak bakal gagal kok gitu loh, gue yakin gue bisa gitu. Orang gue gue tuh punya punya harta finansial gue oke, orang tua gue kaya gitu loh. Apa sih yang gue nggak punya gitu, gue bisa dapetin pasangan yang cantik, pasangan yang ganteng gitu loh. Cuman tetap aja gitu loh, kamu selalu ketika berpasangan kamu merasa yakin kamu bisa selamanya sama dia dan bisa bahagia sama dia. Itu bagusnya kamu seperti itu. Ini tipikal setia ya, tipikal yang mau bertanggung jawab. Tetapi ketika dia gagal, ya udah gitu, dia merasa bahwa kegagalan itu bukan hal yang perlu permasalahkan, ya kan. Bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Karena apa? Karena gue bisa menanggulangi semuanya kok gitu loh. Gue punya orang tua yang kaya dan gue juga punya banyak duit gitu. Wah, itu sombong ya. Cuman di sini adalah tipikal kamu gitu loh. Di sini ada yang paling terkuat itu, di sini ada itu tadi, masih ke Libra, Aquarius sama Gemini ya. Itu sebenarnya perlunya kalau dilihat dari pertimbangan zodiak itu, memang kamu perlu adanya keseimbangan di dalam menjalani semua ini. Itu perlu banget sih. Di sini ada balancingnya nggak ada ya, balancingnya kurang. Terus tidak mau mengikuti ikuti alurnya, ikuti jalannya seperti apa, itu kurangnya di situ. Kemudian di sini juga keegoisannya juga perlu banget di ini ya. Keegoisan itu sangat penting untuk di manage. Karena kalau egoisnya nggak di manage, ya itu jadi berantakan, pada akhirnya menyesal. Cuma tidak ada kata menyesal sih di kamu, karena kamu memang kelihatan belum pernah mendapati kegagalan teramat di dalam hidup kamu. Gagal sampai terpuruk ini sebenarnya aku lihat kamu tidak pernah. Tetapi secara tidak sadar kamu menyakiti banyak orang ya, banyak pasangan lain yang ingin seperti kamu. Itu dia yang membuat, yang tidak kamu sadari, banyak pasangan lain atau banyak jombloan yang merasa pengen kayak kamu, kayak pasangan kamu, kayak diri kamu yang sedang kamu jalanin, tetapi nggak bisa mereka seperti kamu. Itu yang memang harus kamu pikirkan. Jangan egois dengan apa yang sedang kamu jalanin gitu. Kamu pikirkan orang lain juga.
kasihan gitu, kasihan mereka yang melihat sepak terjang kamu tuh yang kayak ih dia tuh mereka berpikir karena terlihatnya seperti itu ya di sosmed ya, kamu kelihatan romantis, kamu kelihatan bahagia sama pasangan kamu walaupun masih pacaran, tapi mereka melihatnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu ada salah satu yang merasa iri, merasa akhirnya ngebenci kamu, akhirnya yang ada juga yang pengen seperti kamu cuman nggak bisa ya. Pada akhirnya ya mereka menjadikan keterpurukan mereka karena melihat sosmed yang lagi apa ya, melihat sosial media mengenai kamu dan pasangan kamu. Sebenarnya apa sih rezeki atau konsep atau sistem kerjaan yang lagi kamu jalani selama ini ya? Ini kan tadi masalah percintaan ya. Aku akan ngelihat bagaimana sih cara kamu menjalani karirmu ya. Karirmu seperti apa gitu loh. Itu kan percintaan ya, asmara percintaan kamu. Seperti apa sih kamu menjalani karir? Nah, ini ada desan, ini ada desan. Jadi 50-50 ya, masih ada kesamaan ya. Oke. Ini kamu sebenarnya masih tergantung ya, masih tergantung sama apa? Masih ada berhubungan sama tadi ya, Gemini, Aquarius sama apa? Libra ya. Kamu sebenarnya masih merasa diri kamu bawah, padahal di sini kalau aku lihat kalau kamu dalam hal pekerjaan kamu masih tergantung sama keluarga ya, atau mungkin masih apa, ngejalanin perusahaan keluarga, kemungkinan seperti itu. Cuman kamu masih dalam naungan ini ya, masih dalam naungan ketergantungan kamu. Kamu belum bisa di dalam menjalani kerjaan, kamu belum bisa untuk bertanggung jawab sendiri. Kamu masih bertanggung jawab, masih tanggungan dari keluarga. Misalnya kamu punya perusahaan keluarga, ya udah kamu megang itu. Terus kamu misalnya mau buat bisnis, ya udah tetap keluargamu adalah sosok yang ngebantu gitu loh, ngebantu kamu juga di dalam menjalani bisnis kamu. Tetap keluarga kamu adalah menjadi apa namanya, tetap terlibat di dalam lingkup kerjaan kamu, masih berbau keluarga di sini ya. Dan di desan ini ya udah, kamu memang sebenarnya kamu bisa meraih segalanya, tapi tetap kamu masih ketergantungan dengan keluarga. Masih kayak manja gitu ya, masih manja banget dalam ngejalanin karir kamu nih. Sebenarnya kamu di sini bisa mandiri, karena dilihat dari umurmu yang cukup dewasa ya. Ini pertengahan kelihatan di sini udah sekitaran hampir mau 30 tahun ya, hampir mau 30 tahun. Bahkan di sini ada yang udah di atas 30 tahun ya kan. Jadi tetap harus bisa memanage sih sebenarnya, bisa lebih mandiri ya, lebih bisa bagaimana menjalani kemandirian dalam sebuah pekerjaan, menjalani karir, mencari rezeki intinya ya. Walaupun disokong dari belakang, didorong dari belakang, tapi tetap kamu harus berusaha sendiri sebenarnya di sini. Nggak bisa kamu ketergantungan terus sama keluarga di dalam menjalani bisnis kamu gitu. Oke, pertama bisnis dimodalin sama keluarga, tapi tetap harus kamu ngejalanin ke depannya. Memang harus berusaha sendiri. Dan mencari pasangan itu tidak asal ya. Sebenarnya pasangan itu bisa membuat kamu menjalani bisnis kamu ini lebih baik lagi dengan pasangan yang tepat ya. Melihat dulu pasangan ini dia hanya sekedar
ngeraup duit kamu aja atau nanti bisa memanage atau mengatur keuangan, tidak nih. Nah itu yang terpenting. Jadi ketika kamu punya pasangan, kamu punya bisnis dan kamu bisa diatur keuangan lebih baik sama pasangan kamu, dan kalian bisa saling mengatur keuangan dengan baik di dalam menjalani bisnis tersebut. Dan itu yang lebih penting sih, tidak tergantung terus sama keluarga ya. Oke, ketika kamu berhasil, boleh ngebantu hasilnya tersebut kamu berikan pada keluarga, karena mereka juga jerih payah juga punya ke kamu, bahkan banyak banget jerih payah ke kamu. Kamu sudah dewasa ya, kamu sudah dewasa, bahkan udah ke arah yang lebih dewasa lagi. Mandiri itu harus diterapkan di dalam hidup kamu mulai sekarang, karena di sini tidak terlihat kamu mencoba untuk mandiri kamu, tapi masih tergantung. Nah di sini memang kamu bisa mencapai semuanya, tapi kalau kurangnya adalah kamu kurang mandiri ya. Di sini kamu udah dewasa tapi mandirinya masih kurang. Di sini harus kamu lebih mandiri lagi ya sayang ya. Kamu lebih mandiri, kamu menjalani bisnis itu mencoba belajar, mencari info-info bagaimana cara menjalankan bisnis yang lebih baik lagi. Kenapa aku bilang bisnis? Tapi di sini kenapa aku bilang bisnis? Karena di sini aku melihatnya bahwa kamu cocoknya di dalam hal bisnis, menjalani bisnis gitu. Cocoknya di sini untuk file nomor 2 ya. Kamu bisa menjalani bisnis kamu, entah itu berjualan, entah itu mendapatkan pasangan yang pintar memasak terus jual makanan kayak gitu ya, bisnis-bisnis seperti itu, yang buka restoran. Walaupun sedikit-sedikit dibantu keluarga nggak apa-apa, tapi kesononya kamu bisa mandiri, bisa ngerjain segala sesuatunya sendiri gitu loh. Jangan lupa pandai untuk memberi sedekah kepada orang lain, seperti itu lebih penting. Oke, ini adalah pembacaan file kedua. Oke, kita menuju ke file ketiga. Oke, terima kasih, bye bye. Halo guys, file number 3. Ini ada rose quartz nih. Rose quartz ini nih yang aku bilang tadi, menandakan percintaan, ya kan? Di sini ada kesehatan jantung, peredaran ini reproduksi wanita juga ada di rose quartz ini ya. Tapi ini lebih ke menyembuhkan hubungan dengan orang lain. Dia tuh buat meditasi juga bagus ya. Oke, kita langsung bacain di pile number 3. Ini lebih ke cinta ya sayang ya, lebih ke cinta. Apa sih? Nah, oke. Di sini mencari segala sesuatunya itu lebih baik lagi, nggak stuck di situ-situ aja. Keluar dari zona nyaman kamu, mencoba sesuatu itu lebih baik, mencari tahu hal yang pengen kamu tahu, atau bahkan yang tidak kamu tahu sekalipun, itu menjadi tantangan kamu untuk mencari tahu hal-hal yang baru, ya kan? Dengan kamu mencoba kesana kesini mencari info, kamu akan menemukan hal di mana kamu bisa menetapkan di mana gue bisa berpijak, di mana aku bisa berpijak, ya kan? The chariot it mean di sini menunjukkan bahwa kamu jangan berdiam diri di situ, jangan berdiam diri aja. Bahkan kamu kalau bertopang dagu, kamu kalau bengong, ya itu yang jeleknya. Jangan bengong lah, coba cari sesuatu yang lebih baik lagi ya, karena di sini tuh kamu nggak harus diam aja di situ ya kan. Kamu harus kamu sebenarnya bisa menumbuhkan cinta dengan rose quartz tadi. Kamu bisa menumbuhkan cinta, kamu bisa menyembuhkan hubungan dengan orang lain, kamu juga bisa mencoba untuk bermeditasi, kamu juga bisa untuk mencoba mencari kamu lagi sakit apa sih, kamu kesehatannya kamu harus benar-benar dijaga. Terus kamu mau mencintai diri sendiri dengan mencari tahu kesalahan-kesalahan masa lalu atau kesalahan-kesalahan baru yang udah kamu alamin, ya kan? Kamu bisa mencari tahu ada di mana, mengkoreksi ada di mana kesalahan-kesalahan ini. Itu perlu banget kamu cari tahu, kamu cari infonya. Jadi nggak perlu berdiam diri di situ-situ aja, ya kan? Kelanjutan kartunya adalah nih,
the moon, kan bener kan? Kamu tuh terlalu introvert ya kan, kamu terlalu introvert, terlalu lebih sering berdiam diri nih, lebih sering berdiam diri, merenungnya kelamaan. Jangan kelamaan ya kalau lagi merenung tuh, karena apa? Karena di luar sana kamu tidak tahu apa yang terjadi kan. Terus kamu juga kalau misalnya masalah cinta ini perlu diasah lagi nih. Masalah cinta itu kamu kurang banget menunjukkan bahwa kamu sebenarnya bisa menumbuhkan rasa cinta itu. Tapi kenapa kamu terlalu introvert, kamu terlalu malu gitu? Ada di luar sana yang sangat mencintai kamu, yang sangat ingin deket sama kamu nih, cuman kamu kok nggak sadar gitu loh. Sadar ya kalau di luar sana masih ada yang sayang sama kamu, masih ada yang pengen deketin kamu, masih ada yang pengen menjalin kasih cinta sama kamu ya. Pada dasarnya kamu adalah seseorang yang bisa membuat orang lain tuh yang lagi sakit hati, kamu bisa nyembuhin mereka gitu loh. Dan pada akhirnya misalnya ada sosok, misalnya kamu seorang laki-laki atau kamu seorang perempuan lah, kamu lagi curhat nih, ada seseorang yang pengen banget dia curhat sama kamu, terus kamu memberikan masukan ke dia, itu bisa pada saatnya dia bisa lebih tenang gitu loh, terus kamu pada akhirnya bisa berpasangan sama dia. Itu cinta itu bisa terjalin pada waktu itu, di saat itu gitu loh, di saat kalian lagi curhat-curhatan, lagi bercerita-cerita tentang cinta ya kan. Ada akhirnya kamu ternyata kalian saling suka ya, ada kekuatan energi cinta di antara kalian berdua. Itu bisa aja terjadi. Pencobalah untuk berpikir positif, membuang hal-hal yang negatif ya, dengan bermeditasi ya kan. Ini fungsinya adalah kamu bisa bermeditasi dengan si clear guards ini ataupun imut-imut ini, bisa untuk kamu membawa kamu untuk bermeditasi ya, memikirkan, membersihkan diri dalam terutama dalam masalah percintaan, kesehatan kamu juga. Ini penting juga buat reproduksi wanita ya kan. Terus kamu juga sebenarnya bisa menyembuhkan luka masa lalu. Dah di sini ini yang dibilang di Kariat itu, kamu harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman kamu, karena kamu sebenarnya bisa menyembuhkan diri kamu sendiri, bisa move on, bisa mencoba untuk memperbaiki diri. Apa yang dulu pernah kurang, apa yang dulu pernah menyakiti kamu bisa berusaha untuk menjadi diri kamu sendiri, menjadi atau bahkan kamu bisa menyembuhkan orang lain, dan pada akhirnya kalian bisa saling suka dan kalian bisa bahagia satu sama lain ya kan. Nah, seiringnya berjalannya waktu yang tengah kamu jalanin, kamu masih bisa, kamu masih mampu gitu loh. Terus aja lanjut gitu loh, karena kamu gak akan sia-sia kok ketika kamu mencoba untuk udah gue keluarlah dari zona nyaman ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa sih gue selama ini menyendiri aja gitu loh, menyendiri aja, tertutup dengan ditemani kesepian selalu. Sebenarnya kamu bisa mampu memberikan hal-hal yang sekarang kamu pegang ya kan. Kamu punya apa yang sekarang kamu pegang dan kamu lakukan. Apa yang kamu pegang ini bisa bermanfaat gitu loh. Jadi jangan kamu umpetin aja, jangan kamu genggam aja, tapi kamu mencoba untuk memberikan hal-hal apa yang sedang kamu pegang sekarang untuk orang lain yang membutuhkan gitu loh. Mungkin kekuatan dari advice kamu yang positif buat mereka, masukan-masukan buat mereka yang membutuhkan ya kan. Dalam hal asmara pun seperti itu ya, ketika kamu memberikan hal positif ke orang yang sedang sakit hati, itu akan sangat berarti banget buat mereka ya kan. Di sini kamu tuh sosok yang sangat mereka butuhkan gitu loh. Bukan berarti kamu tidak butuh cinta, kamu di sini butuh cinta kok. Tapi kenapa kamu lebih menyendiri? Bagaimana kamu bisa mendapatkan cinta tersebut kalau kamu lebih suka menyendiri, pemalu ya kan. Di dalam ketika kamu suka seseorang tapi kamu tidak mau ngomong, itu yang harus kamu lakukan gitu, mau ngomong gitu. Kalau misalnya kamu suka sama seseorang, dengan cara kamu, dengan cara
ya gimana sih cara mengungkapkan cinta pada seseorang tetapi dengan cara yang apa, yang lebih ini ya, yang lebih eh, kayak sayang, enggak, kayak begini. Itu mah udah pacaran ya gini. Cara kamu mungkin ya ngajak dia ngobrol, ngajak dia ketemu, ngajak dia makan gitu, ngajak dia ke ulang tahun kamu ngadain ulang tahun, aku nih ulang tahun nih, kita makan kesini nih, gue yang traktir deh. Nah itu adalah awal yang baik untuk kalian bisa lebih akrab gitu. Nah makanya di sini mencoba itu lebih baik, jangan hanya diam aja ya. Oke, aku akan ke kartu nomor 2, masih dalam hal, kita akan melihat ya, ini keluarnya dalam hal percintaan apa dalam hal karir kamu ya. Bagaimana kehidupan kamu dalam percintaan dan karir, apakah masih berhubungan, apakah satu-satu. Nah di sini masih ada kedilemaan kamu ya. Sebenarnya kalau aku udah bilang dari awal, kenapa kamu masih dilema aja gitu, kamu belum mau mencoba gitu loh. Kamu yang terutama adalah kamu harus menghilangkan rasa dilema. Dilema itu hanya sebuah pikiran yang mampir dalam kepala kamu gitu loh, dan itu bisa kamu sikap, kamu bisa kamu singkirkan ya kan, bisa banget kamu singkirkan dengan hal-hal yang sebenarnya kamu tuh bisa gitu loh. Kamu bisa, kamu kenapa kamu bisa dilema, karena kamu punya pikiran-pikiran kamu, gue nggak mampu nih. Itu selalu pikiran-pikiran kamu tuh yang apa sih orang bilang ya, pesimis ya. Kamu tuh pesimis banget dalam hal ini. Makanya kalau pesimis kamu makin menebal, ya udah kamu makin dilema, kamu makin bingung, dan kamu makin tidak percaya diri di dalam menjalani segala sesuatunya. Padahal kamu sebenarnya mampu gitu, bahkan kamu bisa mampu menolong orang yang sedang sakit hati ya kan. Ada Six of Wands, kamu bisa membawa kebahagiaan kok buat mereka yang lagi sakit hati, yang tidak kamu sadarin. Kamu bisa membawa kebahagiaan loh ya. Bahkan mereka sangat-sangat berterima kasih, bahkan ada yang saking terima kasihnya mereka akhirnya sayang sama kamu, suka sama kamu, mau bergaul sama kamu, karena kamu tuh memberikan hal yang positif, vibes yang benar-benar membuat mereka menjadi bangkit, mereka menjadi percaya diri ketika mendapat masukan dari kamu ya kan. Walaupun kamu sebenarnya punya cara itu, tetapi kamu tidak mau gitu loh. Bahkan kamu tuh mageran untuk menunjukkan bahwa kamu bisa memberikan masukan ke mereka ya kan. Kehidupan di sini ya seperti itu. Makanya di sini mencobalah untuk sedikit demi sedikit, nggak apa-apa gitu loh. Kayak aku bilang tadi, kegagalan itu tidak akan pernah ada yang tahu, tetapi kegagalan itu bisa kamu capai sebagai, bisa kamu jadikan sebagai pelajaran ya kan. Setiap kegagalan itu pasti ada, tetapi kegagalan itu bisa kamu jadikan pelajaran untuk kedepannya kamu bisa lebih baik lagi dan bisa menghindari kegagalan untuk kedua kalinya ya, bahkan ketiga kalinya. Jangan sampai ya ketiga kali, tapi yang jelas di sini kamu bisa memberikan kebahagiaan ke banyak orang, kamu bisa memberikan hal positif ke banyak orang, menumbuhkan rasa cinta yang tadinya orang lain tuh ketika kenal kamu atau sebelum kenal kamu nggak tahu kamu, ketika kenal kamu dia jadi suka, jadi sayang sama kamu, mungkin sebagai sahabat, mungkin sebagai pacar. Itu karena apa? Ternyata kamu tuh bisa memberikan hal itu kepada orang lain gitu loh. Nah di sini konsepnya seperti itu ya. Konsepnya adalah kamu sebenarnya dengan cara menghilangkan dilema kamu dulu lah ya, hal-hal negatif, kesendirian kamu yang suka menyendiri itu, mulai kamu show up, kamu mulai tunjukin, kamu mulai keluar dari jalur yang nyaman tadi, zona nyaman tadi. Kemudian kamu melihat keluaran sana ya. Selama ini kan kamu selalu menyendiri, keluar juga mendek-mendek gitu, diem.
say hi doang sama orang lain. Sekarang say hi tapi sambil ngobrol yang mendalam gitu. Kamu belum tahu kan di sana ada yang sayang sama kamu, ada yang suka sama kamu, dan kamu tidak menyadari akan hal itu. Di dalam masalah pekerjaan pun, karir pun, kamu memang harus perhatikan juga ya, di dalam menjalani pekerjaan nih, ya kan? Kalau di sini terlihat bahwa usaha kamu sebenarnya sama di pel yang kedua ya. Kamu di sini nih ada demun, ada 2 loh. Jadi kamu gak beda jauh ya pekerjaan kamu sama percintaanmu nih. Ini hal yang sebenarnya gak bisa disamain ya antara pekerjaan sama hal percintaan ya. Tapi kamu tuh sama persis gitu sama kehidupan percintaan kamu sama kehidupan di karir kamu. Itu sangat sebenarnya perlu dibedakan sih di sini ya. Di sini sama ya, kamu nggak bisa ya, kamu datar aja sih kayaknya kalau ngejalanin kerjaan sekarang yang lagi kamu kerjain ya. Kamu sekarang lagi di kerjaan kamu yang sekarang, kamu sebenarnya jenuh ya, sebenarnya kamu udah capek, cuman kamu jalanin aja terus. Kamu kayak sebenarnya ngoyo-ngoyo enggak, tapi kamu tuh kayak ya udah gitu loh, gue jalanin aja. Apapun yang terjadi, masalah dalam pekerjaanmu pun kamu kadang late, kadang terlambat untuk memberitahu ke atasan. Kalau atasan baru tahu, baru kamu ngomong. Jadi kamu nggak ngomong duluan. Ini jeleknya di situ ya. Ngomong kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal di dalam kerjaan, kamu ngomong sama atasan atau ngomong sama teman senior, itu terpenting ya. Tapi kamu diam aja nih. Ketika baru ketahuan, baru kamu ngaku. Nah itu jeleknya, jangan seperti itu ya. Jangan terlambat banget. Sebelum mereka tahu dan itu sangat mengganjal dan mengganggu kamu perlu ngomong supaya kamu lebih tenang, supaya kamu dapat fasilitas terbaik di pekerjaan kamu, sehingga kamu mendapat kepercayaan dari atasan dan kamu diberikan kepercayaan sepenuhnya dari atasan. Di sini kamu tuh nggak diam-diam aja, datar-datar aja. Menurut kamu kerja ya udah kerja aja, pulang datang pagi pulang sore, udah besok istirahat, besok kerja lagi, besok bla bla, kayak begitu aja tanpa memikirkan bagaimana supaya pekerjaan aku bisa berkembang nantinya dan bisa membuat ya, bisa jadi naik jabatan, bisa jadi gaji nambah ya kan. Terus kamu dapat yang kayak lembur pun ya udah kamu kerjain aja gitu, tanpa rasa kayak malas gitu. Enggak, ya udah kamu kerjain aja gitu sampai benar-benar selesai pada waktunya gitu. Kalau misalnya seandainya nih nggak dapat tambahan dari kerjaan kamu di lembur pun nggak masalah buat kamu ya. Ini datar-datar aja gimana sih gitu lah, kamu ngerjain pekerjaan ini datar, dapat gaji ya udah, gajinya memang segitu ya udah kamu terima dan kamu memakai gaji itu sebagaimana mestinya ya, kayak begitu gitu loh. Tapi kalau masalah keuangan memang kamu tidak begitu pelit ya di sini, cuman begitu sayangnya kamu datar-datar aja gini loh di dalam menjalani pekerjaan ini. Jadi masukan dari aku, cobalah di sini ikutin konsep, ikutin program atau kerjaan atau perusahaan yang sedang kamu jalanin, memberikan kayak improve gitu loh. Itu sebenarnya kamu punya improve yang luar biasa ya buat perusahaan kamu, cuman kamu nggak mau kamu nunjukin itu. Coba kasih beberapa improve ke atasan kamu, masukan atau ide-ide ya kan. Jadi dengan begitu mungkin mereka setuju dan dengan mereka setuju, mereka akan memakai kamu kembali untuk meminta ide-ide lain atau improvisasi lain yang ada di diri kamu. Dan pada akhirnya lama-lama kamu banyak memberikan improvisasi yang baik, akhirnya kamu diberikan
naik pangkat atau naik jabatan atau bahkan naik gaji atau ditempatkan di bagian yang lebih baik dari yang sekarang. Dan itu kurangnya kamu di sini, kamu tidak menjalani semua itu padahal kamu bisa gitu loh. Oke, ini untuk file terakhir, untuk file ketiga. Oke, segitu aja. Terima kasih buat semuanya yang menonton pick a card aku di sini. Kamu memilih file 1, 2 atau 3 itu bagaimana yang resonate di kamu. Di sini bukan berarti semuanya harus resonate karena di sini adalah general reading, bisa terjadi pada siapa aja dan di sini bisa masuk kepada siapa aja. Dan makanya jangan terlalu diambil hati ya. Oke, segini aja bacaan buat aku. Sampai berjumpa lagi di pembacaan berikutnya. Bye bye.